Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 6 soal latihan dari chapter 14. Pertama, di sini kita punya apa ini? Gravity driven water flow in a pipe. Jadi ada aliran air di dalam pipa yang dia itu gravity driven. Gravity driven berarti dia tidak menggunakan apa nih? Tidak menggunakan pompa. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada pompa sama sekali kan? Dia hanya memanfaatkan gravitasi ya, gravitasi. Oke, kemudian di sini pertama diketahui apa nih? Di sini air. Oke, fluidanya adalah air. Diketahui temperaturnya 10 derajat Celcius. Berarti ini T, 10 derajat Celcius, mengalir dari reservoir atau reservoir besar ke yang lebih kecil, melewati sistem perpipaan yang diameternya itu 5 cm. Ini kita ubah dulu ke meter nanti ya. Kemudian bahannya itu adalah cast iron. Yang diketahuinya di situ ada temperatur, kemudian diameter, dan juga ada cast iron. Seperti ditunjukkan pada gambar 46 yang ada di bawah. Kemudian tentukan elevasi atau Z1, ini berarti ditanyanya, untuk flow rate atau debit 6 liter per detik. Ini berarti diketahui juga Q atau kita bisa pakai V dot. Oke, itu diketahui dan ditanya. Kemudian kita ke asumsi dia flow-nya adalah steady dan juga incompressible. Steady berarti dia tidak berubah terhadap waktu, dan incompressible berarti density-nya atau massa jenisnya itu konstan ya. Kemudian asumsi kedua, elevasi atau ketinggian reservoirnya konstan, oke. Dan tidak ada pompa ataupun turbin di line ini. Selanjutnya itu kita ini tahapannya berarti menggambar ya. Menggambar aja ini, kemudian apa namanya, apa yang diketahui, apa yang ditanya bisa dimasukkan. Ini berarti kan C1 itu yang ditanya, tanda tanya nih. Kemudian kita punya diameter, ini dituliskan, ini panjang, kemudian tingginya ini ketinggian juga masukkan. Nah, kalau sudah ada informasi berapa koefisien velocitasnya, itu bisa kita masukkan juga nih. Berarti yang pertama ada entrance di sini, ini ada entrance, kemudian ada elbow 1, elbow 2, ada gate valve yang fully open. Ini yang tadi ya, ketinggian yang kedua. Ini yang tadi C1. Kalau nggak ada, ditulis aja, ditanya seperti ini. Itu kemudian sebelum kita melanjutkan ke perhitungannya, itu kita bisa apa namanya, melengkapi tadi yang diketahuinya itu. Jadi propertinya itu kita lengkapi dulu. Jadi kan di sini ada temperatur 10 derajat Celcius. Tapi kan apa artinya itu kan? Kita kan perlunya kayak density, kemudian perlunya dynamic viscosity gitu kan. Atau bahan, cast iron. Itu kan kita perlunya apa namanya, bukan namanya ini kan, tapi kita perlunya itu adalah kekasarannya berapa. Nah, itu berarti kita lihat tabel-tabel dulu nih. Pertama, ini ada dari tabel berapa tuh? Tabel A15. Halaman 897. 897. Nah, ini ya. Ini tabel A15. Kalau temperaturnya itu 10 derajat Celcius, maka density-nya ini 99,7 kg per meter kubik. Kemudian yang kita satu lagi perlunya mu ini, thermal viscosity 1,307 kali 10 pangkat min 3 kg meter per detik. Ini yang kita akan gunakan di perhitungan. Oke, kita kembali tadi di tabel di halaman 519. Oke, itu dari tabel ini ya untuk yang properti airnya. Dan dari bahan ini dia bukan ya, bukan tabel 14.2, 14.3 tapi 14.2 nih di sini. Ini dia cast iron ya, di sini 0,0026. Kita lihat dari mana. Itu adalah dari 541. Nah, di sini ya. 1, dia tadi cast iron ya, cast iron ini 0,26 mm, baru dia ubah ke
meter gitu kan. Ini kita kembali 15. Oke, jadi itu ya asal dari ini nilai-nilai yang ada di properti. Kita ke analisisnya, analisis atau jawab kan, bagian menjawab. Pertama ini apa nih? Dia menjelaskan dulu di sini ya. Jadi ada 89 meter piping. 89 meter dari mana? Itu adalah dari total ini. Ini kan panjang 80 meter. Ini juga dia melewati ini kan. Ini 9 meter. Nah, berarti pipanya totalnya adalah 89 meter. Kemudian ini sharp edge entrance KL 0,5. KL kan koefisien loss-nya. Dari mana? Itu kita lihat dari tabel juga. Ya, tabel juga sih itu. Halaman 5, 10. Coba kita lihat, 5, 10. Tadi ya, lihat dulu ini. Tadi ada sharp entrance, kemudian ada flank elbow, fully open gate valve, sama submerged exit. Kita lihat ini. Jadi kalau yang tabel 14.4 ya. 14.4, sharp edge exit. Oh, inlet. Sharp edge entrance. Oh ya, ini nilainya adalah 0,5 nih. Yang ini kan. Kemudian untuk apanya exitnya itu dia submerge, tapi ini kalau lihat dia sama semua ya, baik yang apa namanya reentrant itu nilainya alpha, ini juga alpha, ini alpha juga. Yang kalau misalnya full flow turbulent flow dia mendekati 1,05, tadi kan dia 1,06 tuh di bawah, jadi mendekati ini gitu. Kemudian ada apa lagi tadi, elbow yang flank itu berarti yang ini ya. Ini nilainya 0,3, ada 2 elbow. Kemudian ada fully open gate valve. Fully open gate valve itu yang sini. Ini kan dia gate valve semua nih. Tapi dia apakah fully open atau ada udah tutup nih. Kalau misalnya fully open berarti yang ini paling atas KL-nya adalah 0,2. Gitu. Lanjut. Kemudian ini poin 1 dan poin 2 tadi ya. Pertama tekanan, jadi P1 dan P2 itu kan sama-sama terbuka ke atmosfer, berarti dia adalah tekanan atmosfer atau PATM di sini. PATM. Kemudian kecepatan fluidanya itu mendekati 0, ini baik di sini maupun yang nih 1 maupun yang di 2 itu dia free surface velocity-nya free surface mana sih? Free surface. Nah, ini free surface di reservoir, yaitu dia mendekati 0. Jadi dia bisa tulis 0 nanti. Oke, jadi kita masuk ke persamaannya. Persamaannya kan ini ada P1 tekanan, kemudian ini ada rho fluidanya yaitu air, ada kecepatan gravitasi, ini faktor koreksi ke energi kinetik, ini kecepatan, kemudian ini masih sama kecepatan gravitasi, ini ketinggian, ini sama ini head loss. Nah, ini kan kalau aslinya dia ada head pump ya di sisi kiri, ini ada head pump, kemudian di sebelah sini ada head turbin. Nah, tapi karena kita tidak ada pompa maupun turbin, maka di sini tidak ada HP dan HT-nya itu. Gitu. Nah, kemudian P1 dan P2 itu kan dia apa sih? Dia itu sama kan? Jadi bisa kita coret seperti ini. Kemudian V-nya ini 0, jadi kita bisa coret juga. Sisanya adalah Z1, kemudian Z2 plus HL. Jadinya seperti ini. Nah, untuk cari Z1, kita pertama nyari Z2. Z2 sudah diketahui, 4 meter. Berarti tinggal menghitung head loss-nya. Head loss itu adalah total dari yang mayor dan yang minor. Nih, mayor dan minor. Kalau mayor berarti dia dari pipanya sendiri. Kalau minor itu dia dari fitting-fitting gitu ya. Jadi misalnya kita punya valve, punya elbow, punya entrance, ada apa namanya
kasar dan halus itu beda-beda juga tuh nilai-nilainya. Itu kita masukkan semuanya ke sini, at loss minor. Oke, untuk yang mayor itu pertama ada F, ini faktor friksi atau koefisien gesekan sama. Kemudian di sini ada panjang pipa. Panjang pipa sudah tahu tadi 89 meter. Diameter pipa sudah tahu dari soal, tinggal kita ubah ke meter. Kemudian ini sigma KL, apa namanya, koefisien loss-nya itu semuanya di total. Baru ini menjadi apa ini? V-nya kecepatan aliran fluida. Ini yang perlu kita hitung. Oke, kemudian udah ya, ini percepatan gravitasi kan konstan nih. Oke, kemudian pertama nyari V. Nyari V itu selain yang di sini, itu untuk nyari F juga. Karena untuk nyari F kita perlu Reynolds number. Pertama V atau kecepatan itu adalah the beat per AC atau ini area, ini cross section gitu kan, jadi luas penampang. Nah ini berarti the beat-nya tadi udah diketahui masih dalam liter per detik, kita ubah ke meter per detik. Kemudian luasnya karena dia itu adalah pipa sirkular biasa, berarti kan penampangnya adalah lingkaran. Berarti 1/4 pi d kuadrat. Jadi pi, kemudian d-nya itu adalah apa namanya tadi 5 cm, kita ubah ke meter. Kemudian ininya apa namanya dibagi dengan 4. Dibagi 4 dapat HC. Kemudian kita bagi dapat hasilnya 3,06 meter per detik. Oke. Kemudian dari situ kita bisa menghitung RE atau angka Reynolds. Yaitu dihitung dari rho V d per mu. Rho-nya itu adalah apa sih, jenis air. Yang tadi dari tabel kan dapat 99,7 kg per meter persegi nih. Kemudian V-nya yang barusan ini masuk ke sini. Kemudian ada D juga dalam meter ya. Mu-nya juga dari tabel tadi saya dapat segini dan dia hasilnya adalah 117.000. Tidak ada satuannya ya kalau RE ini. Karena batas ke turbulen itu adalah 4.000, berarti ini sudah turbulen ya. Sekarang alirannya sudah turbulen di sini. Kemudian ini nyari kekasaran relatif. Nah, kasaran tadi dari tabel yang bahan tadi, kekasarannya udah tahu dalam milimeter, diubah dulu ke meter nih. Baru dibagi dengan diameter, sama diubah ke meter dulu. Dapat hasilnya sekian. Nah, kita setelah itu bisa menghitung apa namanya, berapa friction faktornya. Ini persamaan implisit yang Colebrook equation. Jadi ada F di kanan, ada F di sebelah kiri. Ini kan ini dan ini. Nah, ini tinggal kita masukkan apa namanya E per D-nya di sini. Ini adalah RE-nya. Nah, ini yang udah dihitung tadi. Itu. Nah, ini kita bisa juga menggunakan kalkulator online yang banyak tersedia. Jadi misalnya di sini kita lihat ini ya, Colebrook online kalkulator. Jadi kalau misalnya kita punya, pertama nyari apa nih? Dia ada diameter hidrolik, kemudian roughness of surface atau kekasaran, ya, diameter, kekasaran, dan RE. Coba kita lihat diameter, mana diameternya? Sorry. Diameternya adalah 0,05. Ini sudah saya masukkan 0,05. Kemudian kekasarannya adalah 0, ini blok nih. Nah, ini 0,00026. 0,0026. Kemudian ini RE-nya 117.000. Nah, dari perhitungan tadi kita kalkulate, maka friction coefficient ya atau koefisien geseknya adalah 0,00315. Ya, sama dengan yang di sini. Oke, kemudian itu F. Ya, curang. Oke. Nah, tadi F, kemudian kita udah punya L dan D. Nah, sekarang kita ke KL, sigma KL. Sigma KL itu tinggal kita total aja. Tadi kita punya entrance. Entrance berapa? 0,5. Kemudian elbow. Elbow-nya ada 2, jangan lupa. Jadi dikali dulu dengan 2 di sini. Kemudian ada valve, ada exit. Itu di total aja, dapat hasilnya sekian. Habis itu tinggal kita masukkan ke rumusnya HL tadi. Head loss tadi. F-nya dimasukkan ke sini.
L berapa meter, D-nya berapa meter, sigma KL tadi masuk sini, kemudian V-nya yang tadi dari sini tadi itu masuk sini, kemudian 2 kali G atau percepatan gravitasi. Hasilnya 27,9 meter. Nah, tadi kan kita ditanya itu bukan head loss-nya kan ya, tapi ditanya itu adalah Z1. Z1 adalah, itu adalah Z2 ditambah dengan head loss. Berarti Z2-nya tadi 4 meter ditambah dengan 27,9 meter. Jadi 31,9 meter. Artinya ketinggian free surface-nya reservoir yang besar itu harus 31,9 meter agar aliran air antara dua reservoir itu adalah sebesar ini debitnya 6 liter per detik. Gitu untuk soal atau latihan soal yang pertama ya. Tuh kemudian yang kedua nomor 10. Ya, nomor 10 ini ya. Nomor 10. Kita punya pertanyaan ini, apa itu diameter hidrolik? Bagaimana kita mendefinisikannya? Apakah dia sama dengan what is it equal to for nih. Jadi kalau misalnya circular pipe, apakah dia sama dengan ini, dengan diameter D? Oke, jadi sebenarnya diameter hidrolik itu adalah digunakan untuk tube yang non circular gitu kan, karena mereka nggak punya diameter, sementara kita perlu diameter untuk menghitung Reynolds number atau angka Reynolds. Nah, jadi dibuatlah itu diameter hidrolik. Diameter hidrolik itu adalah besarnya ini yang sebelumnya 4 AC per P, di mana AC-nya itu adalah cross sectional area atau luas penampang, dan P-nya adalah perimeter atau keliling gitu. Nah, kalau misalnya pipanya sirkular atau pipa melingkar biasa, kan berarti kita pakainya luas lingkaran dan perimeter atau keliling dari lingkaran kan. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi kalau luas lingkaran kan 1/4 pi d kuadrat nih. Ini dan apa namanya kelilingnya itu pi d. Ini bisa kita coret pi, kemudian d-nya ini ada kuadrat, kita coret di bawah. Ini 4 dibagi 4 habis, jadi tinggal d. Jadi kalau misalnya yang diameter hidrolik itu, diameter hidrolik untuk pipa sirkular itu adalah D biasa gitu. Oke, itu nomor 10. Kemudian kita ke nomor berapa? 25. Mana ini? 25. Ini ya. Bagaimana head loss itu related ke pressure loss. Kemudian bagaimana kita mengubah head loss ke pressure loss. Ini hubungannya itu yang ini. Jadi head loss adalah delta PL atau pressure loss dibagi dengan rho G. Nah, untuk kita mengubahnya dari head loss ke pressure loss. Berarti kan nyarinya pressure loss tuh. Kalau kita nyari pressure loss, berarti HL-nya dikalikan dengan si rho G ini. Ini, multiplying head loss, ini HL, dengan akselerasi graviti, percepatan gravitasi, dan juga density atau massa jenis dari fluidanya gitu. Nah, kalau misalnya density-nya konstan, maka dia akan berbanding lurus satu sama lain antara head loss dan pressure loss gitu. Oke, kemudian nomor 67. Lagi 67. Ini. Oke, jadi ceritanya di sini, jadi kebutuhan air oleh farm kecil itu didapatkan atau dipenuhi dengan memompa air dari sumur. Nah, itu rate-nya atau debitnya ini berarti diketahui pertama ada Q atau V dot, ini atau V dot. Itu adalah 5 liter per detik. Nah, kalau diperhitungan berarti kita ubah dulu ke meter kubik per detik. Kemudian water levelnya 20 meter.
Oke, kemudian ketinggian ininya, ketinggian tanknya itu 58 meter di atas ground. Kemudian ini diameter internalnya adalah 6 cm. Kita ubah nanti ke meter. Dia plastic pipe, berarti bahannya plastik atau dia smooth gitu ya, berarti kekasarannya 0. Kemudian required length-nya atau panjang yang dibutuhkan itu adalah 510 meter. Ini adalah L. Total minor loss coefficient, ini berarti sigma KL, karena penggunaan elbow, fan, dan seterusnya itu adalah 12. Itu adalah ini ya, sigma KL. Kemudian efisiensi pompa 75%, itu yang seperti N ini. Kemudian ditanya apa? Rated power atau daya rated dari pompa dalam satuan kilowatt ini. Itu ditanyanya. Kemudian diketahui juga density dan viscosity air. Density-nya itu berarti ini rho dan ininya adalah mu ya. Dynamic viscosity-nya. Oke, kemudian lagi nih. Udah, itu pertanyaannya. Lalu kita ke ini asumsinya. Jadi asumsinya itu alirannya steady dan incompressible. Ini sudah biasa ya, sudah sering. Kemudian entrance efeknya negligible atau dapat diabaikan efek entrance sehingga kita bisa mengasumsikan kalau alirannya itu fully developed. Nih, fully developed sudah. Kemudian minor loss coefficient-nya itu adalah 12 ini dari soal tadi ya. Kemudian water level-nya itu konstan. Oke. Kemudian keduanya baik reservoir yang di atas ataupun well yang di bawah atau sumur itu dia terbuka ke atmosfer. Oke, ini masuk. Kemudian faktor koreksi energi kinetiknya sama baik di inlet maupun di exit. Itu adalah yang ini ya alpanya. Kemudian properti, kalau propertinya kan tadi udah diketahui ya dari soalnya. Dia rho-nya berapa, kemudian mu-nya berapa. Kalau plastic pipe dia apa namanya epsilonnya adalah atau kekasarannya adalah 0. Yang jadi gelas sama plastik itu 0. Oke, kemudian kita ke gambarnya kan. Ini kalau mengerjakan soal itu digambar ini seperti ini. Tadi kan dia 20 meter ke ini kan ke bawah 20 meter ya tadi. Water levelnya 20 meter below the ground. Below the ground. Nah, 20 meter baru ke atasnya dari ground itu ini 58 meter kan. Yang tadi 20 meter, yang satunya 58 meter. Jadi totalnya adalah benda ketinggiannya adalah 78 meter nih. Kalau misalnya ini adalah ini kalau harusnya ditulis ya. Mana yang satu, mana yang dua gitu. Jadi kalau ini Z2-nya 78 meter, berarti ini Z1-nya adalah 0. Referensinya di sini. Di seawell. Fluidanya seawell. Oke, ini karena tadi terbuka ke atmosfer, berarti dia P-nya PATM, P1 maupun P2. Oke. Kemudian dia kecepatannya itu rendah, atau bisa ditulis mendekati 0. Jadi di sini P-nya 0, di sini juga P-nya 0. Kemudian ini Z1, oke. Z1 ini adalah Z2. Ini harus tulis dulu dia. Ini nggak tulisnya nih. 1, ini poin ke-2. Mungkin di sini ya, pasnya di sini. 1 dan 2. Ini penghapusnya nih. Gitu. Nah, terus kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya kan ini ya. Ini yang panjang ini ditulis dulu, baru kita mulai nyoret yang nggak ada atau bisa kita apa namanya nilainya 0 gitu ya, bisa kita hapus. Pertama tekanan yang dulunya kan sama-sama tekanan atmosfer, berarti saling meniadakan gitu kan, ini sama dengan ini. Kemudian kecepatannya 0, berarti ini 0, ini juga akan 0. Kemudian Z1 itu karena dia reference berarti dia 0 kan. Ini mana tuh? Ini 0. Kemudian ada pompa. Kita punya pompa, jadi kita nggak bisa mencoret itu H-pump U-nya, pump useful-nya. Ini ada.
Oke, ini stay ya. Ini masuk ke sini. Kemudian ada Z2. Di samping kanan ini Z2 ada nilainya kan. 78 meter. Berarti kita nggak bisa hapus juga. Kemudian turbin. Nggak ada turbin di sistem ini. Jadi kita bisa mencoret ini. Sisanya Z2 dan head loss nih di ruas kanannya. Jadi HPAMU itu Z2 ditambah dengan head loss. Z2-nya tadi 58 meter, dari ground ke atas 58 meter, dan dari apa namanya fluida yang di well itu 20 meter dari ground. Tadi ya, sumber dari yang 70 meter. Kemudian kita untuk mencari head loss, seperti tadi, ada head loss mayor dan minor. Rumusnya yang nanti ini mainnya. Rumusnya yang ini. Itu pertama kita nyari kecepatan dulu. Kecepatan seperti tadi sama ya, ada debit dibagi dengan luas penampang. Dia lingkaran jadi luas si lingkaran. Tinggal dimasukkan, cuman kita harus pastikan satuannya adalah meter kubik per sekon atau ya meter kubik per sekon, jadi bukan tadi liter per detik ya. Jadi dia harus meter kubik per detik. Tadi tahunya apa? Ya, tadi 5 liter per detik. Kita harus coba dulu, baru masuk ke sini. Kemudian ini juga kalau tadi masih sentimeter, diubah dulu ke meter, si diameternya. Yang ini. Nah, dapat hasilnya 1,768 meter per detik. Nah, hitung RE. RE itu rho VD per mu, rho-nya rho air, yang tadi udah diketahui, V-nya masuk ke sini, kemudian D-nya, yang pasti adalah meter, dan ini mu-nya, udah diketahui juga. Hasilnya 80.977. Ini berarti sudah turbulen, karena dia di atas 4.000 kan. Nah, kemudian kita bisa nyari friction factor. Bisa pakai Murray chart, ini, atau pakai Colebrook equation. Kalau misalnya gampangnya pakai kalkulator online aja ya, untuk yang Colebrook equation itu. Itu yang penting di situ kita perlu data RE, ya kan? Perlu data RE dan perlu data kekasaran dan diameter. Itu, nah ini tinggal dimasukkan seperti yang tadi. Pakai ini, mana bisa digeser nih. Ini. Colebrook. Ini Colebrook online kalkulator. Nah, dia pertama minta diameter hidrolik. Diameter hidrolik tadi kita punya 0, apa nih? Kita hapus dulu. 0,06. 0,06 meter. Kemudian roughness-nya, karena dia tadi adalah plastik kan? Plastik atau apa tadi? Bahannya. Plastik pipe. Nah, berarti dia 0. Sini 0 saja. Kemudian RE-nya, tadi dari hitungan adalah 80.977. Aku lihat. Nah, dapat 0,0188. Ya, mirip ya. Dapat sekali angkanya 0,0188. Ya, itu untuk perhitungannya bisa menggunakan itu. Tuh, dapat F, tinggal dimasukkan ke rumusnya HL. Rumusnya HL berarti masuk ini ada si friction factor tadi, kemudian ini nggak muncul. Ini kemudian panjangnya, tadi kan dia required 510 meter. Masukkan ke sini, diameter dalam meter, kemudian sigma KL-nya tadi udah diketahui 12. Kemudian V2-nya itu dimasukkan, dikuadratkan, kemudian di bawah persamaan atau percepatan gravitasi. Dapat hasilnya sekian. Apam useful tadi itu adalah Z2 ditambah dengan HL. Mana tadi Z2 ditambah HL. Ini ya, Z2 ditambah dengan HL di bawah ini. Ini sebenarnya kita udah tahu Z2-nya berapa. Z2
ini sudah tahu nilainya. Kemudian HLN tadi bahasan dari perhitungan. Jadi itu. Nah, tinggal di total dan dapat H pump useful. Nah, kemudian untuk efisiensi itu adalah yang W dot yang useful dibagi dengan yang W dot rated-nya. Nah, berarti kalau nyari yang W dot rated atau W dot pump ini, itu adalah yang di atas ini, W dot pump useful dibagi dengan efisiensi. Ini adalah dari debit atau ini V dot atau Q ya. Ini dikalikan dengan rho, kemudian percepatan gravitasi, kemudian H pump U yang tadi dari sini masuk ke sini, dibagi dengan efisiensinya 75%, berarti 0,75. 0,75 baru kita hitung ini faktor konversinya 1 kN dan 1 kilowatt, dapat hasilnya 6,89 kilowatt gitu. Jadi itu cara perhitungannya. Jadi aja sama yang tadi ya. Itu 67, kemudian kita ke 68E. Ini 68E, air, temperaturnya 70 derajat Fahrenheit. Ini berarti kita pakai tabel lagi. Cuman kalau yang ini kan dia berarti pakai British ya. Satuannya British. Kita ke tabelnya A15E. A15E nanti. Oke, tapi pertama diketahuinya itu temperatur dulu ya, temperatur. Kemudian dia by gravity flow-nya. Berarti dia nggak ada nih ya. Nggak ada pompa. Oke. Terus ini panjangnya itu 60 feet. Kemudian diameternya adalah 2 inci. Diameter. Ini kalau inci diubah dulu ke feet ya. 1 feet 12 inci. Berarti ini nanti dibagi dengan 12. Kemudian bahannya diketahui adalah cast iron. Ini adalah apa ini namanya besi tuang. Kemudian di situ ada flying elbow sebanyak 4 buah. Kemudian ada entrance yang well rounded. Kemudian exitnya sharp edge. Dan ada fully open gate valve. Seperti yang tadi ada fully open gate valve ya. Kemudian tentukan elevasi Z1. Elevasi atau ketinggian Z1 untuk flow rate 10 feet pangkat 3 per menit. Ini berarti ketahui juga Q-nya sekian. Ini yang ditanya. Gitu. Jadi itu diketahui, ditanya asumsinya flow-nya steady dan incompressible biasa, kemudian entrance negligible, ini juga sudah sering ya, itu berarti dia fully bisa diasumsikan kalau alirannya fully develop. Kemudian elevasi reservoirnya itu konstan, oke, tidak ada perubahan. Kemudian tidak ada pompa ataupun turbin dalam piping system, oke, tidak ada itu. Jadi kan dia pakai gravity sih ya, by gravity di sini. Oke, kemudian kita ke bisa ke gambar atau melengkapi ininya, melengkapi properti. Kita lihat dulu gambarnya. Ini kalau misalnya mengerjakan soal itu nanti di gambar ini ya. Tulis mana yang 1, mana yang 2, kemudian apa yang ketahui, dimasukkan semua di sini. Ini ada diameter, ada panjangnya, debitnya itu dimasukkan semua. Oke, ini kita lihat dulu dari tabelnya ya. Tabel tadi kita tahunya temperatur 70 derajat Fahrenheit. Nah, kita buka di sini. Nah, di tabel itu, di tabel 15E 940. 940. Ini 70 derajat Fahrenheit ya. Nah, berarti kan yang ini ya. Ini. Ada density-nya 62,3 lbm per feet kubik. Kemudian dynamic viscosity-nya mu itu 6,556 kali 10 pangkat minus 4 lbm per feet second gitu. Itu ya nilainya tadi sini.
Oke. Nah, tadi kita sampai mana? Oke, ini ya. Row-nya udah tahu. Kemudian mu-nya sama-sama dari tabel tadi. Ini row dan ini si mu. Kemudian roughness. Roughness dari tabel 14.2 tadi ya. 14.2. Ini adalah cast iron juga. Ini dulu ya. Angkanya 0,00085. Kita lihat di sini. Di bagian 5 terus 1. Ini roughness-nya. Jadi kalau dia itu adalah cast iron, dia 0,00085 feet. Ya. Oke, itu sudah masuk ke sini. Nah, habis itu kita ke analisisnya. Nah, ini harus cari satu-satu ya. Jadi kalau misalnya udah diketahui, ada well-rounded entrance. Kemudian nggak dikasih tahu berapa KL-nya, berarti dilihat dari tabel yang tadi ya. Ada entrance, yang well-rounded, slightly rounded, dan seterusnya. Itu diambil berapa nilainya yang sesuai yang kita gunakan di sini. Ini ada well-rounded entrance 0,03, kemudian ada standard flying elbow 0,3. Karena 4 berarti nanti akan kita kalikan dengan 4 gitu ya. Kemudian ada fully open gate valve 0,2 KL-nya. Ada sharp edge exit KL1. Oke, kemudian dia terbuka ke atmosfer. P1 dan P2-nya berarti adalah sama dengan P ATM. Kemudian kecepatannya 0, baik di 1 maupun 2. Terus Z2-nya itu 0 karena dia reference. Ini karena 1, ini 2-nya reference, berarti Z2-nya itu 0. Ini yang Z1 ada nilainya. Terus tidak ada pompa atau turbin, berarti H pump useful dan juga H turbinnya adalah 0. Oke, kita masuk ke persamaannya. Persamaannya ini seperti tadi ya, sama. Terus kita tinggal nyoret-nyoret nih, mana yang bisa kita coret. Pertama, P-nya sama kan, ini berarti bisa kita hapus seperti ini atau coret. Kemudian kecepatannya itu sama-sama 0. Nih, berarti kita bisa coret. Ini juga sama, bisa dicoret. Z1 ada nilainya. Yang nggak ada tuh Z2 kan. Z2-nya adalah reference, berarti dia 0. Kemudian tidak ada pompa dan juga turbin. Sehingga ini bisa kita hapus. Sisanya Z1 yang ini. Dan ini ada head loss. Jadi Z1 adalah sama dengan head loss. Head loss-nya adalah head loss total, yaitu head loss mayor dan juga head loss minor. Pakai tadi juga rumusnya. Kemudian kita hitung V dulu. Nih. Hitung V seperti tadi, ada debit dibagi dengan luas penampang. Debitnya yaitu 10. Berapa nih? Dia adalah, mana kinya ini ya? 10 feet pangkat 3 per menit. Nah, kan kita perlunya per detik. Berarti harus dibagi dengan 60. Bagi 60 ini, kemudian ini satuannya, pi, kemudian D-nya dari inci masih kita ubah ke feet, berarti harus dibagi 12. Kemudian dibagi 4. Oke, ini dihitung biasa, dapat 7,64 feet per detik. Nyari RE, rho VD per mu, rho-nya dari tabel tadi. Masuk ini, kemudian V, itu yang barusan dihitung. Kemudian D-nya tadi masih sama, harus dalam feet ya. Jadi 2 bagi 12. Mu-nya dari tabel, sekian. Dapat RE-nya 121.001. Atau 121.001 gitu ya. Itu nilainya di atas 4.000. Berarti dia turbulen. Nah, kemudian kita nyari roughness relatifnya atau kekasaran relatif. Yaitu ini kekasarannya dari bahan cast iron ya. Ya kan ya. Bahannya cast iron. Masuk, kemudian dibagi dengan D. Diameternya harus dalam feet. Nah, masih dibagi dengan 12 di sini. Kemudian dapat hasilnya sekian. Nah, ini kita bisa pakai multi chart atau pakai Colebrook. Kita bisa masukkan aja ke kalkulator online atau di apa namanya, kalau mau pakai chart ya silakan dibuka multi chartnya, berapa RE-nya disesuaikan, dicari RE per D-nya kan, per D-nya berapa, RE berapa, baru dicari F-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai kalkulator, dia hasilnya ini secara iteratif gitu ya, dapat hasilnya adalah 0,032. Nah, setelah itu kita cari sigma KL.
sigma KL. Ini kan tadi kita udah nyari F, kita udah punya L dan punya D, berarti nyari sigma KL. Sigma KL pertama ada entrance, kemudian ada elbow-nya 4 biji atau 4 unit, kemudian ada valve, ada exit. Nah, ini di total semuanya. Jadi jangan lupa kalau misalnya 4 elbow berarti 4 kali KL yang elbow gitu. Dapat 2,43. Kemudian kita masukkan aja ke si rumusnya ini. Ini si faktor gesekan yang tadi, yang di sini dari kalkulator tadi. Kemudian L-nya adalah panjangnya 60 feet. Diameternya ini inci diubah ke feet, jadi 12. Kemudian sigma KL tadi 2,43 di sini masuk ke sini. Kemudian V-nya ini yang dihitung di awal 7,64 ya tadi. Nah, yang tadi. Kemudian ini G-nya adalah 32,2 feet per sekon kuadrat. Hasilnya 12,6 feet. Nah, tadi kan dia Z1 adalah HL, berarti Z1 adalah 12,6 feet ini. Gitu. Jadi dia harus ketinggiannya sekian agar bisa dia alirannya adalah sebesar ini tadi debitnya yang dispesify di awal, yaitu 10 feet kubik per menit. Gitu. Oke, ke soal terakhir, halaman 65, 74E. Ini ya, ini soal terakhir kita. Ini jadi ada farmer, dia itu mau memompa air. Temperaturnya sama 70 derajat Celcius, 70 derajat Fahrenheit seperti yang tadi. Itu dari river atau dari sungai ke water storage tank. Dari river, dari sungai ke tank. Menggunakan pipa plastik. Ini kan berarti dia, ini tadi yang pertama ada T ya. Di sini ada T, diketahuinya. Ini L, kemudian ini diameter, berarti ini D. Diubah jangan lupa ke feet ya. Ubahnya dia ke feet, yang kita pakai feet. Kemudian plastik pipe. Nah, berarti bahannya plastik. Bahan plastik atau langsung aja epsilonnya sama dengan 0. Itu kemudian ada 3 flank 90 derajat smooth band. Nah, bisa ditulis saja ada 3 unit itu. Kemudian water velocity near the river surface berarti ada kecepatannya nih. Kecepatan di river itu adalah 6 feet per detik. Ini adalah V1. Kemudian pipe inletnya adalah oke. Ini elevation difference-nya itu adalah 12 feet. Berarti delta Z-nya adalah 12 feet. Kemudian flow rate itu berarti V dot atau bisa juga kita tulis dengan Q. Ini atau ya. Kemudian optimum efisiensi ini 70% atau 0,7. Diminta power inputnya. Power input, kalau power bisa kita tulis P, atau kita bisa tulis juga dengan W dot. Gitu. Kemudian itu diketahui dan ditanyanya, lalu kita ke asumsi, asumsinya dia itu aliran steady dan compressible, seperti biasa, antara efeknya negligible atau bisa diabaikan sehingga flow-nya fully developed. Bisa langsung singkatnya, aliran fully developed gitu juga bisa. Kemudian alirannya turbulen, terus ketinggian atau beda ketinggiannya itu konstan, dan faktor koreksi energi kinetik itu dapat diabaikan, alfanya sama dengan 1. Itu kemudian nih properti tadi yang tadi ya, dapatkan dari 70 derajat Fahrenheit itu di tabel kita dapat rho-nya sekian, kemudian ini mu-nya sekian. Terus dari tabel yang satu lagi 14.2 itu E-nya sekian. Tunggu, ini galvanize. Nggak match ya. Ini plastic pipe. Tapi di bawah bilangnya besi galvanis nih. Coba di perhitungannya. Di perhitungan dia pakai ini, ada nilainya. Berarti ini bukan plastik nih ya. Ini
Bahannya bukan plastik, tapi besi galvanis. Besi galvanis. Itu. Oke. Nih, jadi dari tabel 14.2 itu bisa mendapatkan nilai ini. Kemudian ini sudah ke perhitungannya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Ini, kemudian kita punya dia itu, atau kita lihat dari gambar dulu. Ini gambarnya kan. Jadi poin 1 di si apa namanya river ya. Kemudian ini yang duanya di tangki air. Jadi beda ketinggiannya 12 feet. Kemudian kalau misalnya kita pakai ini sebagai reference, ini berarti Z1 sama dengan 0 gitu kan. Z2 ini nilainya 12 feet. Z2 sama dengan ini 12 feet. Nah ini diameternya, kemudian ini adalah Q-nya, yang ini adalah L-nya atau length-nya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini tadi ya, dia kan sama-sama terbuka ke atmosfer. Ya kan, P1 dan P2, mana tuh? Ini 1 dan P2 sama dengan P atmosfer. Nah, ini berarti kita bisa mencoretnya. Karena sama. Kemudian P1. P1 tadi diketahui ada kecepatannya, ya kan? Mana tuh? P1 adalah ini, 6 feet per detik. 6 feet per detik, berarti kita nggak bisa menghapus itu. Tapi yang di atas, itu bisa. Karena dia kecepatannya 0. Yang di tangki. Nah, berarti kita bisa mencoret yang ini. Kemudian Z1, karena dia referensinya di sini, berarti dia bisa kita coret ini 0. Terus, apakah kita punya pompa? Ini harusnya pakai pompa kan? Nah, dia pakai pompa, dari bawah ke atas kan pasti pakai pompa. Ada pompa, tapi kita tidak punya turbin. Berarti ini tetap ada, ini tetap ada karena ada V. Yang ini ada pompa, ini stay. Kemudian di kanan itu ada Z2. Ini kan yang ada nilainya tadi kan Z2 ya. Kemudian turbin, kalau tidak ada turbin yang dicoret, sisanya ada jadi Z2 dan juga HL. Ya, Z2 dan HL. Itu. Nah, apa satunya diketahui 1. Oke, jadi kita masukkan nanti langsung ini sama 1 gitu ya. Jadi V1 kuadrat per 2G tambah H-U sama dengan Z2 plus HL. Kemudian nyari HL-nya, seperti biasa ada HL mayor dan juga HL minor. Masukkan ke rumus yang ini. Sama nyari V atau kecepatan fluida. Kecepatan fluida itu dari debit dibagi dengan luas penampang. Luas penampangnya ini cuma lingkaran ya, jadi juga di seperempat pi kuadrat untuk luasnya. Nah, ini V dot itu adalah debit tadi dimasukkan sekian. Kemudian diameternya itu kalau misalnya 5 inci berarti dibagi dulu dengan 12 di sini. Lalu dihitung dapat sekian. Kemudian nyari rho. Nyari rho itu adalah nyari RE itu adalah rho VD per mu. Rho VD per mu. Jadi rho-nya sekian dari tabel, V-nya barusan yang dihitung di sini. Kemudian D-nya dari inci ke feet dibagi 12. Kemudian ada mu. Ini udah tabel juga. Dapat nilai sekian, jauh dari 4000, dia adalah berarti turbulen. Nah, turbulen. Kemudian relative roughness atau kekasaran relatif, itu epsilon per D. Nilainya adalah tadi dari tabel 14.2, itu kalau kita lihat harusnya dia bisa galvanis nilainya 0,005 feet. Kita cek aja, bisa galvanis. Ini 0,0005 feet ya. Udah, itu kemudian dibagi dengan D. Diameternya adalah 5 inci. Atau dia 12, apa namanya, 1 feet kan 12 inci, jadi dia itu adalah 5 dibagi 12 feet. Dapat sekian. Ini pakai kalkulator lagi, tinggal masukkan tadi ada apa diameter, RE, sama kekasaran kan. Nah, itu kan kita dapat nilai sekian. Yang ini.
Kemudian sum of loss coefficient-nya ya tinggal di total nih. Pertama ada entrance. Entrance-nya berapa? Dimasukkan. Kemudian ada elbow. Punya elbow 3, berarti dikali 3. Kemudian ada exit. Berapa? Di total dapat 1,9. Total head loss-nya itu adalah ini FL per D tambah sigma KL dikalikan dengan V per 2G. Jadi F-nya masuk ke sini. Kemudian dari yang ini tadi. Aduh. Coba saja. Yang ini adalah dari yang tadi di kalkulator, kemudian L-nya itu 125 feet, ketahui kan ya, 125 feet itu dari ya, dari yang tadi di awal banget nih, ya ada L 125 feet. Nah, terus ada diameter dalam feet, jadi ini dibagi 12 lagi. Nah, kan makanya lebih baik tuh dari awal kalau misalnya dia udah diketahui inci, berarti langsung aja sama dengan berapa feet gitu. Jadi itu tinggal kita pakai berulang-ulang. Atau kalau misalnya pakai satuannya SI, sistem SI berarti misalnya diketahuinya milimeter atau sentimeter, kita ubah dulu ke meter gitu. Jadi kita nggak salah-salah masukinnya. Kemudian masukin sigma KL, ya kan? Total ini dimasukkan ke sini. Kemudian dikalikan dengan V kuadrat ini dibagi dengan 2 kali G. Ya, dapat 15,5 feet. Tadi Z2-nya, kita kan mau nyari untuk pompanya. Berarti kita posisikan si pompa itu di sebelah kiri. Dan ini tadi ya, persamaannya yang ini. Ini berarti kan dia kalau kita apa namanya pisahkan, itu menjadi pam U sama dengan ini yang di kanan Z2 tambah HL dan dikurangi dengan tadi karena alfanya itu adalah 1, ini kan ini sama dengan 1, jadi dikurangi dengan V kuadrat V1 kuadrat per 2G. Ini rumus yang akan kita gunakan. Jadi Z2 tambah HL dikurangin itu. Z2 ini Z2 tambah HL dikurangi V1 kuadrat per 2G. Z2-nya itu 12 meter, 12 feet. Kemudian head loss-nya tadi 15,5 feet. Kemudian dikurangi dengan ini kecepatannya dikuadratkan V1. Kemudian dibagi dengan 2 kali G, kecepatan gravitasi. Dapat nilai sekian. Kemudian wadut pump-nya itu ini yang useful dibagi dengan yang efisiensinya. Gitu. Jadi ini kan karena ini ya, kalau yang efisiensi itu kan dia output per input. Output per input. Nah, outputnya di sini adalah W.pump yang useful. Yang di sini itu W.pump saja. Itu adalah yang maksudnya yang dia tuh ratednya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari W.pump saja, yang ini itu jadinya bergeser ke sana kan. Sementara ini tukar ke bawah. Jadinya W.pump U per efisiensi. W.pump U itu adalah debit, ini V dot dikalikan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan pump U-nya. Masukkan V dot-nya atau debitnya adalah sekian, kemudian ini rho-nya, ini G, ini pump U-nya. Udah dibagi dengan efisiensi 70%, berarti 0,7 masukkan di sini. Ini faktor konversi saja. Ini kan kalau kita coret-coret nih. Pertama ada fit. Di sini ada fit. Mana nih? Ini berarti kecoret sama ini ya. Ini fit pangkat 3, fit pangkat 3. LBM. Hapus. Kemudian ada fit. Ini fit yang di bawah. Ini ada fit lagi, ada fit yang di bawah. Kemudian sisanya nih. Ini per S kuadrat, berarti di bawah. Ya, ini per S kuadrat di bawah naik ke atas kan, berarti saling menandakan nih. Terus ada apa lagi? LBF atau pound force. Nah, sisanya adalah kilowatt di sini. Jadi hasilnya 4,87 kilowatt. Nah, yang harus disuplai sebesar itu gitu. Oke. Oke, itu soal terakhir.
Jadi itu saja pembahasan latihan soal untuk chapter 14.